Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Siswa-siswi kelas 5 SDN Grogol Utara 09 yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa kisah para nabi serta teladannya yang kita beri judul dengan Rasul Idolaku. Oleh karena itu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 yang Pak Guru banggakan, kita akan membaca terlebih dahulu surat Al-Ahzab ayat 21. Kita baca bersama-sama sesuai dengan tajwid yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا. Seperti biasa kita membaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil, secara perlahan sambil mentadabbur, sambil kita menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Laqad bacanya ada qalqalah. Ada matobi panjang 2 harakat. Naros kana lakum, nalakum, naknya langsung ke lam. Fi 2 harakat matobi, rasul 2 harakat, fi dan su dan ka itu harus sama 2 harakat panjangnya. Lillah ini tipis ya, ada kasrah. Jangan liwa tapi tipis. Lillahi uswatun, da izhar tanun ketemu dengan ha. Hasanatun lima, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, masuk tanpa ditahan. Ma 2 harakat, ikhfa dengan huruf ka, nun mati dengan kaf. Kemudian ada matabi'i 2 harakat. Yarju dengan tebal ini, fathah dan ra. Jullah sama tebal. Hawal yaumal, ada alif lam qamari, ada mad layyin. Akhir ada alif lam qamari. Wa zakarallaha katsira. Kita baca bersama-sama, perhatikan kembali ayat yang ada di layar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Diakhiri dengan mad badal 2 harakat dan mutabi. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebab kalau kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, maka kita mendapatkan pahala dari 1 hurufnya 10 kebajikan. Lam, bi 1 huruf 10 kebajikan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di hadapan kalian sudah ada gambar ya. Kalian bisa perhatikan, ini ada gambar. Yang pertama ada gambar seorang laki-laki menjatuhkan seorang raksasa ya, badannya begitu besar terlihat.
Kemudian ada lagi gambar yang kedua, ini ada pengemis buta kelihatannya di pojokan sebuah sudut. Dan yang terakhir ada seekor semut, ya. Ini kalian kira-kira apa ya clue-nya ini? Ada orang sedang menjatuhkan lawannya, ada pengemis, dan ada seekor semut. Nanti akan ketahuan jawabannya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebagaimana judul kita hari ini berbicara tentang Nabi dan Rasul, tentang Nabi Allah, tentang Rasulullah. Apa sih sebenarnya Nabi dan Rasul itu? Anak-anakku yang perlu kalian ketahui bahwa percaya kepada Nabi, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat. Jadi ini bagian daripada iman. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusannya ke muka bumi ini kepada sekalian manusia. Nah, utusannya itu disebut dengan sebutan Nabi atau Rasul. Nah, ini dia, Nabi dan Rasul adalah laki-laki, ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada segenap manusia. Kemudian selain laki-laki dan mendapat wahyu, dia dibekali dengan mukjizat serta memiliki sifat-sifat mulia. Sifatnya paling tidak ada 4 sifat yang wajib dia miliki. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, bedanya Nabi dengan Rasul, kalau Nabi dia tidak wajib menyampaikan kepada umat, tapi kalau Rasul ini wajib menyampaikan kepada umat. Oke. Berapa sih jumlah Nabi dan Rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Sejak diturunkan Nabi Adam sampai saat ini, Allah Ta'ala menurunkan Nabi dan Rasul sebanyak 124.000. Dan yang paling terakhir adalah Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah iman yang mutlak bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada lagi yang ngaku-ngaku, maka kita wajib menolaknya. Nah, yang wajib untuk diingat dan diketahui, yang wajib dihafal itu ada 25 Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nanti kita hafalkan bareng-bareng. Nah, ke-25 nabi atau mayoritas nabi itu membawa pesan melalui kitab. Membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah kitab, ya. Kalau kita ada Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Nah, kemudian ada lagi mushaf, berupa lembaran-lembaran. Ya, ini dia. Jadi intinya ini. Kemudian ada beberapa kisah yang harus kita pelajari, yaitu tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini kalian bisa baca di buku kalian atau kalian juga bisa melihat di YouTube, sudah banyak sekali ya kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Daud hidup di masa Raja Talut. Raja Talut beriman. Tapi juga ada raja yang tidak beriman, namanya Jalut. Nah, Talut melawan Jalut. Nabi Daud itu pasukannya Talut. Dan yang bisa mengalahkan Jalut dengan izin Allah adalah Nabi Daud yang waktu itu masih menjadi anak-anak. Masih seumur anak-anak. Ya, kalian bisa menonton videonya di YouTube bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu mengalahkan Jalut. Ya, dengan apa? Kalian bisa isi di kolom komentar. Dengan apa ya Nabi Daud mengalahkan Jalut? Padahal Jalut ini seperti raksasa besarnya. Sedangkan Daud ini anak kecil.
Kemudian setelah Jalut kalah, ya, Nabi Daud bersama Talut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Talut pun wafat dan digantikan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Artinya Nabi Daud menjadi raja. Nabi Daud juga punya anak namanya Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman itu adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mukjizat Nabi Daud itu yang pertama adalah kitab Zabur. Ya, selain kitab Zabur, Nabi Daud punya beberapa keistimewaan. Misalnya Nabi Daud bisa berbicara atau memahami bahasa burung-burung. Nabi Daud itu mampu mengajak bertasbih. Di pagi hari itu gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Daud alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Nabi Daud melihat seekor serangga. Maka di dalam hati Daud mengatakan, wahai serangga, apa gerangan ya Allah ciptakan engkau padahal engkau itu tidak ada manfaatnya, kata Nabi Daud sambil mengarah kepada serangga. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada itu serangga untuk menjawab apa yang dituduhkan kepadanya tentang penciptaan dirinya. Jadi serangga itu menjawab, wahai Daud, ketahuilah sesungguhnya aku ini setiap pagi berzikir sebanyak 20.000 kali, subhanallah. Zikir, nyebut nama Allah. Dan di sore hari 20.000 kali aku menyebut nama Allah. Kaget Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Betapa mulianya ini seekor binatang. Ketika diciptakan oleh Allah, sesungguhnya mereka juga berzikir, bertasbih. Jadi di apapun yang di muka bumi dan di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih. Hewan semuanya bertasbih. Ya, tumbuh-tumbuhan semuanya bertasbih. Nah, kemudian ada lagi Nabi Sulaiman. Ini juga kisahnya banyak sekali diceritakan di dalam kitab-kitab, di dalam buku, bahkan di YouTube juga sudah banyak kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putra Nabi Daud, dia banyak mempunyai keistimewaan. Salah satu yang paling terkenal, ia dapat memerintahkan manusia, bahkan hewan, angin, dan jin. Jadi kalangan jin tunduk pada Nabi Sulaiman. Jadi merupakan raja dari segala alam, raja dari beberapa makhluk ya. Ini bahkan waktu bertemu dengan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman itu mampu, salah satu umatnya mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dan singgasananya ke tempatnya Nabi Sulaiman dalam sekejap ya. Sekejap mata, sekejap torfata'ain ya. Sekedipan mata. Kata salah seorang daripada umat Sulaiman, saya bisa saja lebih cepat daripada jin yang ingin memindahkan dari kamu duduk ke kamu berdiri. Kalau saya dari kedipan mata tahu-tahu udah ada. Ini deh. Ya, umatnya Nabi Sulaiman. Ya, bagaimana dengan nabinya? Nabi umatnya saja bisa seperti itu. Itulah keistimewaan Nabi Sulaiman. Dia juga dapat berbicara dengan bahasa jin, bahasa hewan, memerintahkan angin. Bahkan suatu ketika Nabi Sulaiman itu pernah mendengar seekor semut yang sedang telentang. Dan Nabi Sulaiman mendengar bahwa ini semut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diturunkannya hujan. Ini maka ketika mendengar, kata Nabi Sulaiman, udah ente pulang dah. Ya udah ada yang berdoa, doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan turun hujan. Jadi pelajarannya apa sih? Pelajarannya yang bisa kita petik bahwa yang mendoakan
yang kira-kira bisa jadi selama ini hujan dan yang turun di muka bumi ini berkat doa-doa mereka. Ini jangan kita sembarangin dan kita sepelekan. Nabi seekor semut. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ini di bulan Maulid Nabi Muhammad pas sekali kita berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabiul Anbiya, nabinya para nabi. Jadi nabi punya nabi. Nah, nabinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamin Nabiyyin, ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya, 15 abad yang lalu, tepatnya di bulan ini. Kita sekarang sudah 18 Rabiul Awal. Nah, beberapa hari yang lalu ini kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yatim, bapaknya namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dan ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan, meninggal ayahnya Nabi Muhammad. Banyak sekali Nabi Muhammad memiliki mukjizat. Mukjizat paling besar adalah Al-Quran. Mukjizat yang lain apa? Banyak, ya. Bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya, bisa memperbanyak makanan, bisa membelah bulan, ya, bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini, tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita bisa mencontoh daripada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, jujur, ya, tidak tamak, tidak rakus. Bahkan Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang. Ketika diusir dari sebuah negeri, ketika ditimpukin, dibenci dari sebuah negeri, ketika berdakwah, beliau diusir, tapi yang keluar dari mulutnya bukan cacian, bukan makian, bukan melaknat, tapi justru Rasulullah mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya bagaimana? Semua nabi utusan Allah itu adalah laki-laki yang dibekali dengan sifat mulia. Tadi Nabi Daud memiliki sifat mulia, welas asih, ya, pemimpin yang bertanggung jawab, ya. Juga Nabi Sulaiman begitupun, orang yang sangat mengerti, semangat di dalam berdakwah, ya. Nah, terus lalu apa lagi, ya, selain itu, ya, sifat-sifat mereka harus kita teladani, ya. Idola itu kan kita ikuti idola kita. Bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana sifat menolong, bagaimana menyayangi mereka, saling menyayangi, bagaimana sifat lemah lembut. Oleh karena itu, mari kita bisa mungkin untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang Guru banggakan, ini saja sekilas pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.